Salam sejahtera saudara-saudara di dalam Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan yang baik, firman-Mu hidup dan kekal. Dan kami bersyukur firman-Mu memberikan kami pengharapan dan terang bagi jalan kami. Sebab itu berfirmanlah Tuhan, dan buatlah kami mengerti, bahkan buatlah kami berubah oleh karena firman yang ajaib ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, baik jemaat yang ada dimanapun juga yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan yang datang kepada kami dalam hidup kami ini dan merubah hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam keterbatasannya boleh memberitakan firman-Mu dengan setia. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, dan demi nama Tuhan Yesus yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan yang hari ini diambil dari surat Efesus, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ke-6. Efesus, pasal 1, ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan dari Efesus, pasal yang pertama, mulai ayat 3 sampai 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi landasan untuk pemberitaan firman hari ini. Saudara, dapatkah saudara membayangkan jika ada orang yang hidup dalam kesederhanaan, dan dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia mempunyai kekayaan, harta kekayaan yang luar biasa. Saudara bisa membayangkan dan bahkan berkata, aduh sayang sekali ya, kalau sih bisa sampai begitu, hidup sederhana padahal dia punya kekayaan yang luar biasa. Nah saudara, ada satu kisah nyata dari awal tahun 2019 yang lalu, yaitu seorang perempuan lansia umur 90-an, saudara, di Perancis. Dia tiba-tiba menjadi kaya mendadak setelah lukisan yang sudah lama terletak di dapurnya itu ternyata bisa terjual dengan harga 24 juta euro. Atau kurs pada waktu ditemukan lukisan itu adalah 373 miliar rupiah, saudara. Bisa bayangkan, saudara, nilai yang begitu besar 373 miliar rupiah dari sebuah lukisan tua yang sudah lama tergantung di dapurnya. Saudara, perempuan lansia ini, dia tidak menyadari nilai lukisan itu, yaitu lukisan yang hanya ukuran 20 kali 26 cm, kecil. Yang menggambarkan Yesus diolok-olok sebelum dia disalib. Kelihatannya memang sudah tua, tapi itu adalah lukisan asli dari pelukis Italia yang terkenal dari abad ke-13, Cimabue. Nah saudara, pada satu kali perempuan lansia ini ingin pindah rumah, dan dia mengundang seorang juru taksir datang ke rumahnya untuk menilai berapa rumahnya karena dia mau jual rumah itu. Dan ketika juru taksir itu sampai di dapur dan dia melihat lukisan itu, karena dia biasa menaksir barang berharga, dia tahu ini bukan lukisan biasa. Dan juru taksir itu minta perempuan itu bawa lukisan itu kepada ahli dan tanyakan nilainya. Dan betapa terkejutnya ahli yang meneliti lukisan itu, karena itu adalah salah satu lukisan yang masih ada, yang asli dari Cimabue, pelukis Italia terkenal itu. Bahkan museum-museum kemudian memperebutkan untuk membeli lukisan itu dan akhirnya terjual dengan 24 juta euro. Saudara, kita bisa melihat betapa uniknya kisah ini. Si perempuan itu tiap hari mungkin memasak dan melihat lukisan itu bertahun-tahun,
tanpa pernah menyadari nilai yang begitu besar dari lukisan yang ada di dapurnya itu. Maka saudara, alangkah sayangnya jika seorang yang punya kekayaan yang luar biasa sebenarnya, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Dan ketika kita mendengar cerita nyata ini, saudara, kita membatin dalam hati, aduh sayang banget ya. Sayang banget perempuan lansia itu tidak tahu. Sudah umur 90-an tahun baru sadar nilai lukisan itu. Tapi dalam kenyataannya, saudara, jangan-jangan justru kita juga sering mengalami apa yang dialami oleh perempuan lansia itu, saudara. Yaitu memiliki berkat, memiliki kekayaan yang tidak terhingga, yang begitu luar biasa, dan kita tidak menyadarinya. Itu mungkin sekali terjadi kepada kita banyak orang Kristen. Saudara, apa kekayaan yang begitu besar yang kita warisi, yang kita miliki itu, saudara? Itu tidak lain adalah apa yang Rasul Paulus katakan dalam Efesus 1 ayat 3 tadi, yaitu segala berkat rohani di dalam surga. Paulus katakan bahwa Allah Bapa di dalam Kristus Yesus telah memberikan kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah saudara, mungkin kita tidak menyadari ini sesuatu yang luar biasa, karena bunyinya berkat rohani di surga. Dan kita mungkin tidak terlalu bersemangat. Kita bahkan mungkin meremehkan itu ketika bicara berkat rohani dalam surga, karena seolah-olah itu masih sesuatu yang jauh. Nanti di surga baru dapat, sekarang di dunia lain cerita. Kita berpikir berkat itu masih belum kita punya, masih jauh dalam jangkauan karena katanya di surga. Atau jangan-jangan kita tidak merasa ini berharga karena kita memang lebih tertarik kepada bukan berkat rohani di surga, tapi berkat jasmani dalam dunia. Itu lebih menarik buat kita. Tetapi saudara, saya ingin mengatakan dan meyakinkan bahwa berkat rohani di dalam surga yang Paulus katakan ini jauh lebih bernilai dari segala berkat jasmani di dunia. Karena realitas atau kenyataan surgawi itu terlalu tinggi, terlalu agung, terlalu ajaib. Untuk bisa dibandingkan dengan realitas apapun, kenyataan apapun, harta apapun dari dunia ini. Tidak pernah bisa dibandingkan. Itu sebabnya saudara, kita memiliki sebuah berkat, sebuah kekayaan yang sebenarnya nilainya tidak terduga itu. Tapi kalau begitu, apakah memang berkat rohani dalam surga itu masih sesuatu yang jauh? Masih sesuatu yang di awang-awang yang belum kita miliki saat ini dan menunggu kita nanti ke surga? Jawabannya, saudara, adalah sudah dan belum sekaligus. Already, but not yet. Apakah berkat rohani di dalam surga yang Paulus katakan ini sudah kita miliki, sudah kita warisi saat ini juga? Jawabannya sudah, tapi belum. Artinya, saudara, kita sudah mengalami cicipan-cicipan awal dari berkat rohani ini, tetapi belum sempurna. Atau dengan kata lain, kita sudah mengalami aspek-aspek tertentu dari surga, tetapi belum sepenuhnya dan menunggu penggenapan seutuhnya kelak nanti ketika kita berkumpul dalam kemuliaan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di satu sisi kita sudah memiliki, memegang berkat ini, kekayaan ini, tapi di sisi lain kita masih sedang menunggu kesempurnaannya, keutuhannya, keseluruhannya ketika nanti kelak kita bersama-sama Allah di surga. Jadi sudah, tapi juga sekaligus belum. Saudara, ada seorang bapak di Amerika yang dia bercerita bahwa dia satu kali pergi liburan ke hutan bersama anaknya laki-laki. Orang Amerika senang sekali kalau liburan pergi ke hutan karena banyak hutan di sekitar tempat tinggal mereka pada umumnya. Dan mereka kemudian tinggal di sebuah pondok kayu di tengah-tengah hutan yang lebat itu. Satu kali pada satu sore, ayah dan anak ini di tengah-tengah liburan di hutan itu mereka trekking, mereka hiking ke atas gunung di hutan itu. Dan ketika sudah sore hari mereka baru mau pulang ke pondok kayu di mana mereka tinggal. Dan dalam perjalanan pulang itu mereka ingat tanda-tanda jalan yang mereka telah lewati waktu pergi supaya mereka bisa pulang kembali ke pondok itu.
Tapi saudara, kemudian setelah perjalanan cukup jauh, mereka mulai sadar tanda-tanda yang mereka cari itu tidak ada. Dan mereka mulai menyadari bahwa ini bukan jalan yang mereka lewati waktu datang. Namun mereka terus berjalan dan hari semakin gelap dan suasana semakin mengerikan karena hutan tidak ada lampu, tidak ada penerangan listrik dan sebagainya. Nah saudara, sang anak ini yang masih kecil sudah mulai merasa cemas dan ketakutan karena dia sadar anak ini berpikir mereka sudah tersesat. Tapi sang bapak masih menunjukkan wajah confident, percaya diri bahwa mereka pasti bisa sampai ke pondok itu. Meskipun dalam hatinya ragu. Nah saudara, hari semakin gelap dan akhirnya sang bapak mengakui bahwa ini memang sudah tersesat. Ketika sang bapak ingin berbalik memberitahu anaknya bahwa mereka tersesat dan siap-siap untuk tidak bisa bermalam di pondok malam itu. Ketika bapak itu berbalik ingin bicara kepada anaknya, tiba-tiba mata sang ayah itu melihat di kejauhan. Di balik ririmbunan pohon hutan itu ada cahaya. Yang bapak itu tahu persis itu adalah cahaya dari pondok tempat mereka tinggal, pondok kayu itu. Lampu dari dalam pondok itu. Nah begitu melihat lampu itu, saudara, sang papa begitu leganya dan dia tahu mereka selamat. Nah saudara, kita melihat sang ayah ini dan anak ini mereka belum sampai ke pondok kayu itu. Tapi mereka sudah selamat. Mereka tidak akan bermalam di tengah hutan tanpa rumah malam itu. Sang ayah dan anak ini belum masuk ke dalam rumah itu, tapi mereka sudah aman. Jadi saudara, inilah ada hal yang sudah, tapi juga ada hal yang belum. Mereka belum menikmati kehangatan rumah pondok kayu itu di tengah hutan. Tapi mereka tahu mereka akan segera menikmati kehangatan di dalam pondok itu. Karena cahaya itu memberikan satu indikasi sudah. Tapi kenyataannya mereka masih sedang berjalan menuju cahaya itu. Belum sampai. Inilah realitas perjalanan rohani kita sebagai orang-orang percaya, saudara. Berkat rohani dalam surga itu seperti cahaya di pondok itu, yang sudah kita lihat dan kita tahu kita sudah memperoleh keamanan di sana. Kepastian di sana. Dan bahkan berkat-berkat dari cahaya itu. Maka saudara, kita melihat bahwa kita memiliki warisan kekayaan rohani yang bukan sama sekali belum kita sentuh dan belum kita miliki atau belum kita cicipi. Kita sudah sedang menikmatinya, meskipun bisa dikatakan ini cicipan-cicipan awal. Namun sudah di tangan kita dan sebuah kepastian kita akan mendapatkannya secara utuh. Nah sekarang, kalau begitu saudara, apakah harta atau berkat rohani dalam surga yang tidak ternilai itu? Di sinilah saudara ada satu hal yang penting sekali kita mengerti, yaitu yang Paulus katakan harta atau berkat itu tidak lain, ayat 4 dipaparkan Paulus, di dalam dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itulah berkatnya, saudara. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk diselamatkan, untuk ditebus, untuk dijadikan miliknya. Dan Paulus katakan sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya sebagai tujuan akhir dari pemilihan ini. Nah di ayat 5 Paulus katakan hal itu bahkan sudah ditentukan sebelumnya. Itu artinya sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu dimulai, Allah bahkan sudah menentukan saudara dan saya untuk dipilih menjadi anaknya, untuk menjadi miliknya, untuk ditebus dan diselamatkan. Dan saudara, inilah yang dalam doktrin Kristen kita kenal sebagai unconditional election. Pemilihan yang tanpa syarat. Saudara, dikatakan tanpa syarat karena memang ini semua tidak tergantung kepada kita. Semata-mata bergantung hanya kepada Allah. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena betapa di antara begitu banyak manusia, kok bisa saya yang dipilih, saudara yang dipilih, untuk menjadi anak-anaknya, untuk dikuduskan, untuk tidak bercacat di hadapannya sebagai tujuan akhirnya. Saudara, ini adalah unconditional election atau pemilihan yang tanpa syarat.
Artinya saudara, kita tidak perlu membuktikan kesalehan kita lebih dulu supaya bisa dipilih. Kita tidak perlu membuktikan iman kita yang hebat sebelum kita dipilih. Kita juga tidak perlu membuktikan pelayanan yang luar biasa. Kita tidak perlu membuktikan kesetiaan kepada Tuhan yang hebat supaya Tuhan mau pilih kita. Bukan seperti itu. Tapi ini disebut unconditional election, tidak bersyarat semata-mata karena dari semulanya Tuhan sudah pilih kita bahkan sebelum kita bisa membuktikan apapun. Sebelum dunia dijadikan, sebelum kita ada dalam rahim ibu kita, Allah sudah memilih kita di dalam Kristus Yesus. Dan pemilihan kita menjadi anak-anak Allah ini sama sekali hanya berdasarkan jasa-jasa Kristus. Paulus katakan di ayat 4, di dalam Dia atau di dalam Kristus. Dan bukan sama sekali tergantung sesuatu di dalam kita yang membuat kita dipilih oleh Allah menjadi anak-anaknya. Dan pemilihan ini jelas didasarkan kepada kasih Allah yang luar biasa. Ayat 5 dikatakan di dalam kasih. Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Dan jelas selain di dalam kasih juga di dalam anugerah. Dalam pemberian yang tidak bersyarat yang kita tidak layak dapatkan. Sebab itu Paulus mengatakan di ayat 6 supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia itu. Hanya Allah yang layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Karena pemilihan ini sama sekali bukan jasa kita, melainkan jasa-jasa Kristus. Jadi saudara, Allah memilih saudara, Allah mengampuni saudara, Allah membebaskan saudara dari hutang dosa yang begitu besar. Dan bahkan memberikan Roh Kudus supaya saudara dan saya bisa hidup untuk tujuan baru yang Dia tetapkan buat kita. Saudara, inilah pemilihan yang merupakan berkat rohani yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan jika ada seorang yang berhutang begitu besar, dan hutangnya kemudian dibebaskan, dan setelah dibebaskan, rekening sang penghutang itu tidak dibiarkan kosong tapi justru diisi dengan berlimpah sehingga tidak pernah kekurangan. Saudara bisa bayangkan betapa beruntungnya bukan kalau ada orang berhutang yang mengalami hal itu. Dan saudara, saya ingin katakan orang itu adalah kita. Kita adalah orang-orang berhutang kepada Allah begitu besar karena kita jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ketika kita tidak sanggup membayar hutang dosa yang begitu besar itu, Allah yang membayar bagi kita melalui kurban Kristus di atas kayu salib. Dan setelah Dia membayar lunas semua hutang kita, Dia tidak biarkan kita bebas dengan rekening nol. Tidak. Dia berikan Roh Kudus dalam diri kita, memberikan kita hidup, membentuk hidup baru dalam diri kita untuk mencapai tujuannya supaya kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara, bagi seorang yang berhutang besar, dibebaskan dari hutangnya saja itu sudah begitu luar biasa. Tapi ini bahkan ditambahkan rekeningnya, bukan hanya dia mulai dari nol, tapi diisi penuh dengan segala apa yang dia butuhkan untuk dia hidup dalam hidup tanpa hutang itu. Maka saudara, Allah punya tujuan yang begitu indah buat saudara dengan memilih saudara, dan Dia berikan Roh Kudus untuk memperlengkapi saudara menuju tujuan akhir itu, yaitu kudus, tidak bercacat di hadapannya. Maka saudara, inilah harta rohani, berkat rohani yang begitu luar biasa. Yang saya renungkan, Efesus ini begitu indah, begitu dalam, dan begitu mulia kasih Allah di dalam Kristus yang Paulus gambarkan ini. Inilah kekayaan rohani yang jangan sampai kita abaikan seperti perempuan lansia yang tidak menyadari dia punya lukisan yang begitu mahal di rumahnya yang dia tiap hari pandangi, tapi dia tidak berpikir itu bernilai. Hari ini, saudara, saya ingin katakan dalam firman Tuhan ini, kita memiliki kekayaan rohani yang luar biasa. Nah, masalahnya, saudara, ada banyak orang juga yang kemudian bertanya, dari mana saya tahu bahwa saya adalah orang pilihan, bukan? Saya sering mendapat pertanyaan dari orang-orang, dari jemaat yang bertanya, dari mana saya tahu saya orang yang sudah dipilih Tuhan? Apa tandanya saya atau orang lain, sehingga kita bisa tahu bahwa ini adalah orang-orang yang Tuhan pilih.
Dan banyak ternyata orang Kristen yang khawatir, bahkan takut kalau jangan-jangan mereka bukan orang pilihan Tuhan. Apakah saudara salah satu di antaranya? Yang khawatir, yang ragu, apakah saudara sudah dipilih atau belum? Nah, saudara, saya ingin katakan, memang pemilihan ini tidak membuat kita punya tanda-tanda secara fisik. Ada cap di dahi kita, chosen. Tidak ada dahi orang Kristen, ada tulisan dipilih, chosen. Tidak ada tanda-tanda lahiriah juga di dalam tubuh kita yang menunjukkan bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk ditebus dan diselamatkan oleh Dia. Saudara, pemilihan Allah itu adalah sesuatu yang sifatnya invisible. Tetapi buah dari orang percaya yang dipilih Tuhan itu visible, itu kelihatan. Dari situlah saudara kita bisa membedakan dan mengetahui bahwa seseorang sudah dipilih Tuhan. Jangan lupa saudara, waktu Yesus berbicara tentang bagaimana membedakan nabi palsu dengan nabi yang asli, Yesus memberikan satu rahasia atau resep. Dari buahnya lah kamu tahu dan mengenal mereka. Mana yang asli, mana yang palsu. Dari buahnya. Jadi sekali lagi saudara, pemilihan itu bersifat invisible, tidak kelihatan, tetapi buah dari hasil pemilihan itu visible, kelihatan. Maka saudara, dari mana saya tahu bahwa saya adalah orang yang sudah dipilih Tuhan? Mari kita lakukan self-examination, pemeriksaan diri. Apakah saya adalah orang yang berduka cita karena dosa? Apakah saya adalah orang yang ingin bertobat dari dosa ketika saya jatuh? Apakah saya adalah orang yang mengejar kekudusan dan mengejar bertumbuh di dalam Tuhan? Atau saya tidak merasa masalah kalau saya terus di dalam dosa? Apakah saya berjuang untuk bangun lagi ketika saya jatuh? Karena memang bukan orang pilihan bukan yang sudah tidak bisa berbuat dosa, bukan yang sudah sempurna 100%, tidak. Tapi orang pilihan, dia mungkin jatuh, tapi ketika dia jatuh, dia bangun lagi. Apakah saya, dalam hidup saya, terus memperlihatkan pertumbuhan dalam menghasilkan buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Apakah itu muncul dalam hidup saya? Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah itu nyata dalam hidup saya? Inilah semua tanda-tanda yang visible dari pemilihan yang invisible, yang tidak kelihatan. Maka saudara, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini tidak pernah ditujukan untuk membuat kita khawatir, takut, dan bahkan ragu. Apakah saya sudah dipilih atau belum? Justru ini ditulis memberikan satu jaminan, memberikan satu damai sejahtera buat kita sebagai orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Jadi jikalau hidup saudara jelas memperlihatkan buah dari hasil pemilihan itu, saudara pasti sudah dipilih. Saudara mengalami apa yang kita sebut tadi sebagai unconditional election, pemilihan yang tanpa syarat. Dan ini kekayaan yang luar biasa. Dan saudara, unconditional election, kekayaan berkat rohani yang begitu besar ini juga begitu berharga, begitu kaya. Karena apa saudara? Karena memberikan rasa aman yang kekal. Satu security yang tidak pernah akan diambil daripada kita. Karena apa saudara? Karena pemilihan ini dimulai oleh Allah dan dari Allah, bukan kita. Bukan karena sesuatu yang baik dalam diri kita, baru Allah pilih kita. Tidak. Melainkan tanpa kita berbuat apapun, Allah yang telah memilih kita lebih dahulu. Dan pemilihan ini tidak didasarkan kepada sesuatu apapun yang kita bisa buktikan buat Tuhan. Accomplishment tertentu buat Tuhan, tidak. Itu sebabnya pemilihan ini tidak akan pernah dibatalkan hanya karena satu saat kita lemah. Hanya karena satu saat kita mungkin berdosa. Jatuh dalam dosa. Hanya karena satu saat mungkin kita bahkan meragukan Tuhan. Atau suatu saat nanti kita menjadi batu sandungan. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah menarik pemilihan ini. Karena memang dari awalnya bukan karena siapa kita. Melainkan karena jasa Kristus. Saudara lihat, itu hal ini adalah harta yang luar biasa bukan? Yang sekali diberikan kepada kita itu tidak pernah akan diambil daripada kita. Pemilihan ini sejak awalnya karena anugerah.
diberikan kepada yang tidak layak. Dan ini akan berlangsung terus sampai pada kesudahannya, ini juga karena anugerah. Jadi kalau sampai satu hari ketika kita lemah, kita mungkin jatuh, kita mungkin jadi batu sandungan, kita mungkin bahkan meragukan Tuhan, Tuhan tidak pernah membatalkan pemilihan ini. Tuhan tidak pernah menyerah kepada saudara, dan Dia terus bekerja menguduskan kita, mencapai tujuan akhir supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Allah tidak pernah akan merubah pemilihan ini karena Dia yang menetapkannya sejak awal. Bukan karena kita membuktikan sesuatu dan kemudian kita gagal bisa ditarik. Dan fakta inilah saudara yang Paulus gambarkan dengan adopsi menjadi anak. Saudara, kita yang tadinya bukan anak Allah, tapi Paulus katakan dalam ayat 5 tadi, kita ditentukan dari semula oleh di dalam Yesus Kristus menjadi anak-anaknya. Maka saudara, kita melihat ini adalah satu adopsi. Dan saudara lihat, anak itu tidak menjadi satu bagian keluarga karena dia membuktikan sesuatu, bukan? Dia menjadi anak karena memang dia adalah anak di tengah keluarga itu tanpa harus membuktikan sesuatu. Dan seorang anak dalam keluarga tidak akan pernah dipecat jadi anak, kan? Kalau anak itu nakal, kalau anak itu melawan orang tua, kalau anak itu mungkin tidak mau belajar, kalau anak itu main sampai malam tidak mau pulang, apakah kemudian orang tua memecat anaknya jadi anak? Tidak. Sekali dia jadi anak, dia tetap anak. Dia didisiplinkan, dia dididik, dia dibentuk. Meskipun dia jatuh bangun, tapi dia tetap anak. Maka saudara, kita melihat, bukannya kita boleh sembarangan berbuat dosa dengan hidup kita karena kita sudah jadi anak Tuhan. Ingat, buah itu membuktikan status. Maka kita tidak bisa main-main dengan dosa. Tapi bahkan kalau satu hari nanti kita jatuh, bahkan kalau suatu hari nanti kita lemah dalam iman kita, Allah tidak pernah membatalkan status kita sebagai anak. Seperti dalam rumah, kita tidak pernah memikirkan untuk mencabut status anak dari anak kita masing-masing. Maka saudara, betapa kayanya anugerah yang luar biasa yang Paulus tuliskan dalam surat Efesus ini buat kita. Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, Allah berkata, aku mengasihimu. Sejak semulanya, sejak sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengasihimu. Aku memanggilmu dengan namamu, dan aku menciptakan engkau untuk tujuanku. Tanpa engkau perlu membuktikan apapun, aku memilihmu, aku memanggilmu. Itu kata Tuhan kepada setiap kita. Allah berfirman kepada setiap kita pada hari ini, Dia mengatakan, kamu selalu ada dalam hatiku, no matter what. Apapun yang terjadi, kamu selalu ada dalam hatiku, karena aku yang memilih kamu dengan anugerah, bukan dengan jasamu. Maka saudara, kita melihat, meskipun kita lemah, maka Allah tidak pernah menyerah. Dan Dia akan terus bekerja melalui Roh Kudus, membentuk kita, memurnikan kita, menjadikan kita pada akhir puncaknya itu kudus dan tidak bercacat, dipersembahkan kepada Yesus Kristus dengan kudus dan tidak bercacat. Maka saudara, saya ingin mengajak saudara berhenti sejenak dari begitu banyak hal yang mendistraksi hidup kita, dari kesibukan kita sehari-hari. Sekarang berhenti sejenak dan pikirkan, renungkan, refleksikan betapa kayanya hidup saudara hari ini di dalam Kristus Yesus. Betapa berartinya hari ini saudara memiliki berkat rohani di dalam surga, yang meskipun kita belum memperolehnya secara utuh dan sempurna, tapi kita sudah mulai memilikinya dan menjalaninya sampai satu hari nanti Tuhan sempurnakan. Betapa hari ini kita punya kekayaan yang luar biasa, dan sebab itu kita harus bersyukur karena Allah begitu mengasihi kita dan Dia berikan anugerah tanpa syarat. Karena itu memang anugerah yang kita tidak layak menerimanya. Renungkan baik-baik, pikirkan sepanjang hari Minggu ini, dalam sisa jam yang ada, betapa kayanya saudara. Jangan seperti
perempuan lansia itu yang tidak menyadari setiap hari lukisan itu dia ada di dapurnya, dia tidak pernah tahu nilai yang begitu luar biasa. Dan saudara, jika saudara hari ini mungkin merasa jauh dari Tuhan, jika saudara hari ini mungkin sudah mempertanyakan Tuhan, merasa kecewa kepada Dia, saya ingin katakan kembalilah kepada Tuhan. Karena Dia begitu mengasihimu. Dari semulanya Dia mengasihi saudara dan Dia tidak pernah menyerah kepada saudara. Jikalau saudara kecewa kepada Tuhan, mungkin karena saudara terlalu berfokus pada diri sendiri. Melihat kekurangan diri, kemalangan diri, dan merasa Tuhan tidak sayang. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tuhan begitu sayang kepada saudara. Tuhan begitu baik dan mengasihi saudara. Dan firman Tuhan mengingatkan, kalau kita terlalu berfokus pada diri kita sendiri itu salah. Life is not about yourself. Hidup itu bukan tentang saudara. Hidup itu bukan tentang kita. Tapi hidup itu artinya dimulai oleh Allah karena Dia memulai pemilihan itu. Allah menciptakan kita oleh tujuannya dan Allah menciptakan kita untuk tujuannya. By His purpose and for His purpose. Kita ada, kita lahir, kita hidup. Dan sebab itu hari ini kita harusnya kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati menjalani satu rencana baru Allah, tujuan baru Allah, purpose yang Allah berikan dalam hidup kita, yang Dia mau kita jalani dengan Roh Kudus yang ditambahkan kepada rekening hidup kita, yang bukan lagi nol tapi berlimpah. Dan kita tahu seperti ayah itu melihat cahaya di pondok yang jauh itu, tapi pasti akan ke sana. Demikian juga kita pasti akan memperoleh kesempurnaan dalam pemilihan yang Tuhan karuniakan buat kita. Semuanya karena anugerah, dimulai oleh anugerah, dan sampai berakhirnya pun karena anugerah. Kita tidak layak mengambil sedikit pun kemuliaan, pujian, semuanya untuk Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu tak ternilai. Kami tidak punya kata-kata yang cukup untuk melukiskan berkat rohani di surga yang kami miliki ini. Kami tidak pernah punya kata yang bisa menggambarkan keajaiban pemilihan tak bersyarat yang kami telah ditetapkan dari semulanya sebelum dunia dijadikan untuk menjadi anak-Mu, milik-Mu, sekali untuk selama-lamanya. Untuk tujuan akhir, satu hari nanti kami dipersembahkan kepada Kristus dengan kudus dan tidak bercacat. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami lemah, sekalipun kami bisa jatuh, sekalipun kami bisa mengecewakan Tuhan, Tuhan tidak pernah menyerah kepada kami. Terima kasih firman-Mu memberikan jaminan, berikan kami pengharapan. Terpujilah Allah dan meteraikanlah firman-Mu dalam hati seluruh jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.